Selamat datang di BOM TV. Iran menunjuk anak dari Ali Khamenei, cuy. Penjelasan pernyataan yang dibacakan dan disiarkan penyiar stasiun televisi nasional menjelaskan, ahli menegaskan bahwa protes menunjukkan pemimpin tidak terhenti meskipun keadaan negara berada dalam situasi tidak aman dan menghadapi beberapa situasi yang tidak diinginkan, seperti ancaman langsung dari musuh. Mereka juga menyebutkan bahwa serangan menuju kantor sekretariat Majelis Ahli yang mensyahidkan sejumlah staf serta anggota tim keamanannya tidak menghentikan upaya lembaga itu. Jadi meskipun ya cuy, sekretariat Iran mendapat tetapi beroperasi sehingga bisa menyelenggarakan pemilihan dan menganalisis siapa penerus selanjutnya. Di Iran, memilih pemimpin meliputi Majelis Ahli merupakan badan ulama beranggotakan 88 orang yang berwenang memilih pemimpin tertinggi di Iran secara penuh untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya setelah Ali Khamenei. Setelah 88 ulama itu membacakan pernyataan tersebut, penyiar kemudian menyerukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Khamenei adalah pemimpin. Jadi itu diputuskan seorang anak melanjutkan perjuangan ayahnya. Allahu Akbar. Malam 28. Stasiun penyiaran nasional yaitu IRIB serta kantor berita semi-resmi yaitu Tasnim yang berafiliasi dengan IRGC turut menyiarkan pernyataan Korps Garda Revolusi Islam yang menyebut penunjukan Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin Iran yang baru setelah ayahnya syahid. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut Mujtaba Khamenei mempunyai keahliannya yang sangat mumpuni di bidang seperti berikut: ahli hukum yang mumpuni, pemikir muda dan sosok paling memahami isu-isu politik serta sosial. IRGC juga menyatakan rasa hormat tinggi serta pengabdian dan ketaatan kepada Mujtaba Khamenei, menegaskan bahwa para anggotanya siap untuk patuh sepenuhnya dan berkorban demi menjalankan perintah ilahi, pemimpin tertinggi di Iran. Semua siap siaga dan patuh kepada apa yang akan diinstruksikan oleh Mujtaba Khamenei. Soldiers, the eyes of the nation shall be upon you. Be vigilant. Yes, sir. Hold your positions. Stay alert. Ada yang menarik dari sosok pemimpin baru Iran, yaitu Mujtaba. Apa itu teman-teman? Mujtaba memiliki perbedaan cara dengan sang ayah. Mujtaba Khamenei selalu memilih berada di balik layar dengan tidak menampilkan diri, tetapi masukan-masukan politiknya sangat berpengaruh pada diri sang ayah. Dia tidak pernah menduduki jabatan pemerintah selama ayahnya menjadi seorang pemimpin di Iran. Sama sekali dirinya tidak pernah keluar untuk sekedar wawancara, hanya beberapa video yang tersebar sedikit. Menurut keyakinan analisis admin, sepertinya ini sudah dipersiapkan secara matang oleh sang ayah untuk putranya supaya fokus dalam keilmuan sehingga media tidak menyoroti dari apa yang dilakukan oleh Mujtaba. Informasi dari diplomatik Amerika Serikat yang dibocorkan Welkels pada akhir 2000-an menyatakan, meski tidak pernah terlihat, tetapi orang pertama yang harus bertemu dengan sang ayah atau ibaratnya perantaranya yaitu Mujtaba Khamenei, yaitu sang putra. Istilahnya itu adalah penjaga gerbang menuju sang ayah.
Menurut kantor berita Associated Press, bahwa menggambarkannya sosok Mujtaba Khamenei sebagai kekuatan di balik jubah. Dia juga sosok yang dianggap pemimpin tangguh dan cakap di dalam perdebatan atau diplomatik. Namun terpilihnya Mujtaba sebagai pemimpin Iran tertinggi berpotensi menimbulkan kontroversi. Tapi di sini kontroversinya karena beberapa track record yang dilakukan oleh sang ayah karena tidak ingin keluarganya menjadi seorang pemimpin di Iran. Republik Islam Iran lahir pada 1979 setelah menggulingkan monarki Pahlavi. Salah satu pahaman dalam memilih pemimpin adalah dengan harus dipilih berdasarkan kedudukan religius dan rekam jejak secara baik secara kepemimpinan, bukan lewat garis keturunan, bukan seperti di negeri Konoha. Ya, seperti itulah. Ali Khamenei sendiri hanya pernah berbicara secara umum mengenai masa depan kepemimpinan Republik Islam Iran 2 tahun yang lalu. Seorang anggota majelis ahli menyebut Khamenei menolak gagasan Mujtaba sebagai kandidat pemimpin Iran selanjutnya. Tetapi sang pemimpin tidak pernah menanggapi spekulasi itu secara terbuka. Jadi ada perbedaan dan pada akhirnya takdir mengatakan sang anak menggantikan ayahnya, Mujtaba Khamenei. Di dalam salah satu video mainstream terlihat Donald Trump sedang duduk dan sedang didoakan oleh para pendeta. Nampaknya ini kena mental ya cuy. Yang paling boomnya lagi bukan pendeta satu, melainkan banyak pendeta mendoakan Donald Trump. Terlihat ketakutannya ini ya. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart and his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Father, we just pray. Bukan hanya mental saja yang kena pada diri Donald Trump, melainkan pemerintahan Amerika sudah mengeluarkan banyak sekali dana untuk melawan Iran. Dan tentunya masyarakat Amerika pasti akan menjerit. Pemerintah Donald Trump memperkirakan biaya awal operasi militer Amerika Serikat melawan Iran telah mencapai sedikitnya 11,3 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan ya cuy 190,9 triliun. Itu angka yang sangat fantastis. Uang Amerika digelontorkan untuk hanya 6 hari saja. Perkiraan tersebut disampaikan oleh pejabat pemerintah Donald Trump dalam briefing tertutup kepada para senator dan Kongres pada awal pekan ini. Menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, Rabu 11/3/2026. Angka tersebut disebutkan belum mencerminkan total biaya secara keseluruhan, melainkan hanya estimasi awal yang diberikan kepada para anggota parlemen yang menuntut transparansi lebih besar terkait konflik tersebut. Uang warga Amerika Serikat buang tersia-sia oleh keadaan macam ini. Sejumlah staf Kongres mengatakan Gedung Putih kemungkinan segera mengajukan permintaan tambahan anggaran
kepada Kongres. Nilainya diperkirakan bisa mencapai 50 miliar US dollar. Meskipun beberapa pejabat menilai angka tersebut kemungkinan masih terlalu rendah, jadi berkemungkinan terus bertambah. Hingga kini, pemerintahan Donald Trump perlu memberikan perkiraan resmi kepada publik mengenai total biaya konflik. Amerika meminta Iran untuk stop melakukan. Disebutkan dari sumber IRNA mengatakan, Iran tetapkan 3 syarat agar berakhir. Syarat yang sangat berat untuk disetujui oleh Amerika. Presiden Iran menyatakan kepada Amerika Serikat dan Israel hanya bisa dihentikan apabila 3 syarat utama dipenuhi, meliputi 1. Hak-hak sah Iran diakui secara internasional. 2. Pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh selama. 3. Adanya jaminan internasional bahwa tidak akan ada lagi agresi militer terhadap Iran di masa depan. Iran menegaskan bahwa tanpa pemenuhan 3 syarat tersebut akan terus berjalan ya cuy. Memiliki dasar yang adil untuk dihentikan dan bisa berhenti jika Amerika dan Israel ini setuju. Sumber berita dari Update Nusantara, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, yaitu Ali Larijani, melontarkan sindiran keras kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, setelah pernyataan Washington yang menuding kepemimpinan Iran sedang bersembunyi dan berada dalam kondisi kacau. Jadi mereka itu biasalah melakukan propaganda. Melalui unggahan di platform X, Larijani menanggapi langsung komentar Hegseth yang sejumlah menyebut para pemimpin Iran putus asa dan bersembunyi. Kemudian Larijani menulis, "Tuan Hegseth, para pemimpin kami dulu dan sekarang selalu berada di tengah rakyat, tapi para pemimpin Anda di Pulau Epstein." Ya, Epstein tahu sendiri ya lah, mereka kelompok-kelompok yang PDF. Sindiran tersebut merujuk pada Jeffrey Epstein, sosok yang dikenal memiliki pulau pribadi di Karibia yang sering menjadi sorotan dalam berbagai kontroversi internasional. Pertanyaan Larijani ini muncul setelah Hegseth sebelumnya menyatakan bahwa kepemimpinan Iran berada dalam kondisi terdesak dan menuding pemimpin tertinggi baru Iran yaitu Mujtaba Khamenei terluka dan bersembunyi. Pertukaran pernyataan tersebut menunjukkan semakin panasnya narasi antara pejabat Amerika Serikat dan Iran di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dari sumber berita Reuters, pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali memanaskan dinamika konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers yang dilaporkan Reuters, Netanyahu menyampaikan peringatan keras kepada pemimpin baru Iran, termasuk kepada pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei. Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak memberikan jaminan keselamatan bagi para pemimpin yang menurutnya terlibat dalam serangan terhadap Israel. Pernyataan tersebut dipandang sebagai sinyal ancaman terselubung terhadap kepemimpinan Iran di tengah meningkatnya konflik militer antara Israel dan Iran, yang juga melibatkan dukungan dari United States. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga mengakui bahwa operasi militer gabungan Israel dan Amerika Serikat belum tentu langsung menjatuhkan pemerintahan ulama di Teheran. Menurutnya, perubahan rezim di Iran pada akhirnya bergantung pada dinamika internal dan keputusan rakyat Iran sendiri.
ketegangan antara Israel dan Iran dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat dengan serangan udara, rudal, dan drone, dan kedua pihak memicu kekhawatiran dunia internasional akan potensi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.